Nama saya Yayang Nugraha. Nah, jabatan saya sekarang Kepala Sip Patroli Wilayah Barat. Saya bekerja di sini dari pertama Cipali ada 2015 sampai sekarang, kurang lebihnya 7 tahun. Perkenalkan, nama saya Hamzah Maulana. Jabatan saya sebagai patroli Cipali. Awal saya bisa masuk bekerja sebagai patroli itu, saya melamar ada informasi dari media. Saya coba melamar, kemudian mengikuti tesnya. Beberapa tes saya lulus, kemudian setelah tes saya mengikuti kegiatan pembinaan di Makobrimob Cirebon selama 7 hari. Setelah itu langsung praktek di lapangan di Gerbang Sumberjaya selama 2 hari. Kemudian pembagian shift atau jadwal kerja, saya langsung ditempatkan di Gerbang Tol Subang sebagai patroli. Untuk kewilayahannya itu dari kilometer 72 sampai dengan 138. Saya ngelamar aja, ya kebetulan ada informasi, ada lowongan. Waktu itu ada lowongan, saya coba kirim di Majalengka, ya alhamdulillah saya keterima di patroli. Ya saya juga nggak nyangka bisa keterima, ya alhamdulillah keterima. Kemudian ikut pelatihan di Makobrimob Cirebon waktu itu, seminggu saya di sana. Kemudian pelatihan langsung waktu itu di Gerbang Sumberjaya 2 hari, langsung saya ditempatkan di wilayah barat. Wilayah Cipali itu terbagi 2 wilayah, ada wilayah timur dengan wilayah barat. Nah, wilayah barat ini perbatasannya dari kilometer 72, perbatasan dari Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 138 Cipali, berarti itu gerbang tol Cikedung. Nah, kemudian untuk wilayah timur dari 138 sampai 188 atau dari Cikedung sampai dengan Palimanan. Nah, itu wilayah Cipali itu dari 72 sampai dengan 88. Saat itu saya langsung jadi patroli, belum jadi kepala sip. Patroli itu bertugas, yang pertama itu pelayanan, petugas layanan jalan tol, memberikan pelayanan kepada pengguna jalan, baik bantuan sifatnya materi maupun non materi. Contohnya kalau misalkan materi itu contoh pengguna jalan yang memang kehabisan bahan bakar minyak, kemudian kalau misalkan butuh bantuan derek. Yang kedua itu bantuan ketika pengguna jalan mengalami kendala. Rasanya kerja di tol Cipali, wah udah nano-nano. Senangnya banyak ketemu orang baru, kita bisa bantu pengguna jalan yang lagi kesusahan. Itu juga merupakan satu kepuasan tersendiri ketika saya bisa bantu dan mereka merasa terbantu. Nah, cuman ya dukanya kayak misalkan kita lagi ngebantu kecelakaan, tiba-tiba turun hujan, wah udah basah-basahan, udah kita mau gimana lagi. Dari awal sip sampai akhir sip bisa basah kuyup. Untuk mengenai absen, personel patroli sendiri itu yang pertama itu di Subang, di Induk Subang. Untuk absennya sendiri kita fingerprint itu dibagi 2 waktu. Yang pertama masuk jam 6 pagi, yang kedua masuk jam 7 pagi. Kenapa dibagi 2 bagian? Karena di jalur supaya tidak ada kekosongan yang berpatroli di lapangan. Kita patroli itu muter selama 8 jam per shift. 8 jam per shift, selama 24 jam ada 3 shift. Nah, kita muter terus, kita di bahu, kecepatan minimal 40 sampai 60 km per jam. Nah, kita pantau jalur, ada balok yang tertinggal atau terjatuh dari kendaraan lain kita amankan. Atau ada rubber cone yang ketinggal setelah penanganan, pengguna jalan melanjutkan perjalanan,
itu kita amankan. Jadi kadang ada pengguna jalan yang rubber cone begitu kita taruh, dia selesai dibawa. Nah sebetulnya itu tidak boleh. Biarkan saja, kalau mau taruh di pinggir, nanti kita amankan. Karena SPM kita per 30 menit itu harus ada di titik yang sama, harus kembali ke titik yang sama. Yang menentukan partner kerja di lapangan itu adalah kasip atau kepala sip. Kemudian untuk lama kerjanya, kita untuk perputaran sip kita dibagi selama 1 minggu sekali. Tapi untuk ketentuan grupnya itu sudah dipatenkan. Tergantung kalau misalkan ada perubahan itu sesuai dengan ketentuan manajemen. Nggak bosen sih, karena setiap hari, setiap kita muter, pengguna jalan yang kita temuin beda-beda. Kemudian untuk situasinya juga kita happy-happy aja sih sebetulnya. Lihat pemandangan di Cipali, lihat pengguna jalan yang kalau misalkan setelah dibantu ngerasa terbantu dan senang banget. Itu juga kepuasan tersendiri. Ketika terjadi kendala di jalan itu ada dua kejadian. Yang pertama memang kendala kejadian pengguna jalan yang mengalami hambatan mogok ataupun misalkan pecah ban atau meminta bantuan untuk membelikan bahan bakar. Nah, untuk pelayanan sendiri itu cukup yang menghampiri itu dari patroli itu sendiri. Nah, informasi itu didapat, yang pertama, biasanya pengguna jalan itu langsung telepon ke call center, minta bantuan. Dari call center itu, mereka minta titik daripada tempat si pengguna jalan itu mengalami kendala. Ketika kejadian luar biasa itu terjadi, petugas yang datang itu patroli, ambulan, derek, dan PJR. Kejadian khusus kayaknya nggak ada ya. Ya paling ya cuman kebanyakannya yang butuh bantuan, ya paling yang sakit ada juga. Ya semua yang bisa kita bantu selama itu masih ada dalam ranah kita. Pertama, jika menemukan kecelakaan, alangkah baiknya hubungi call center kita. Hubungi call center Cipali, informasikan bahwa di kilometer sekian arah ke misal Jakarta atau ke Cirebon. Nah, jadi nanti dari call center kita, dari call center Cipali, langsung mengarahkan petugas yang dibutuhkan. Nah, ini yang jarang pengguna jalan ketahui, bahwa ketika pengguna jalan menemukan kecelakaan yang memang mungkin jiwa sosialnya tinggi, akhirnya mereka ikut membantu. Padahal di sini pertama membahayakan diri mereka sendiri, karena di belakang kecelakaan ini tidak ada perambuan, dan di jalan tol harus diingat bahwa ini kecepatan sangat tinggi. Kedua, kadang pengguna jalan melihat karena ada yang terluka, mereka berusaha membantu. Namun di sini sangat berbahaya karena jika salah penanganan akan berakibat pada lebih parahnya luka yang dialami oleh korban. Nah, langkah baiknya saya bilang tadi, lebih baik silahkan hubungi ke call center, utamakan keselamatan diri pribadi di sini. Karena jika pengguna jalan membantu yang kecelakaan itu, tidak menutup kemungkinan terjadinya kecelakaan berikut karena tadi tidak adanya perambuan di belakang yang kecelakaan itu. Begitu mungkin. Kami siap sedia memastikan
kelancaran dan keamanan Sobat Cipali saat berkendara di Tol Cipali. Nah, pesan saya untuk para pengguna jalan Tol Cipali, pastikan kamu tahu call center Cipali, yaitu 0260 7600 600. Saya ulangi, 0260 7600 600. Nah, bisa diinformasikan jika mengalami kendala atau menemukan kecelakaan atau benda apapun yang membahayakan di jalur Cipali. Terima kasih. Sobat Tol Cipali, jangan lupa ikutin dan tonton kita di Astra Tol Cipali. Warga Cipali, kita satu, sinergi, adaptif, totalitas, unggul. Satu itu hebat.